Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terakhir kemarin kita membicarakan tentang bab hajab. Hajab yang dimaksud adalah hajab hirman. Hajab yang artinya menghalangi warisan ahli waris yang lain secara keseluruhan. Seperti misalkan dalam ahli waris terdapat anak laki-laki bersama saudara laki-laki. Maka anak laki-laki di sini menghalangi bagian warisan dari saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki mahjub, tidak mendapatkan warisan sama sekali karena dihalangi oleh anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak bisa menghalangi saudara laki-laki. Nah, kita punya anak perempuan, kemudian kita meninggal, harta kita cuman ambil bagian jatah anak perempuan. Kalau dia sendiri ya setengah, kalau mereka berdua atau lebih 2/3. Dan nanti sisanya diberikan ke saudara laki-laki sebagai asabah. Yang terakhir kemarin juga sudah kita bicarakan tentang orang-orang yang tidak mungkin dihajab sama sekali, ataupun yaitu orang yang memiliki hubungan dengan mayit secara langsung. Contoh di sini anak laki-laki, anak perempuan, atau suami ataupun istri. Yang terakhir ibu dan bapak. Ini mereka berenam ini tidak mungkin dihalangi sama sekali. Walau semua siapapun dari ahli waris yang lain tidak akan bisa menghalangi orang enam ini. Karena mereka ini memiliki hubungan mayit secara langsung. Kemudian ada pun kaidah aturan tentang hajab yang dua sudah kita baca kemarin. Yang pertama, kaidah yang pertama, siapapun ahli waris yang memiliki hubungan ke si mayit lewat perantaraan orang lain, seperti nenek, dia hubungan ke si mayit lewat perantara ibu. Nah, maka di sini ibu perantara ini bisa menghalangi yang ahli waris tadi. Jadi seorang ahli waris yang memiliki hubungannya ke si mayit tidak langsung, tapi pakai perantaraan, maka ketika perantara ini ada, si ahli waris tadi terhijab. Kaidah yang kedua, ya kaidah yang bab asabah, jalur asabah. Yang pertama kita lihat jalur asabah, jalur yang lebih tinggi bisa menghalangi yang di bawahnya. Kemudian jika jalur asabahnya sama, misalkan bunuah sama-sama anak, maka yang dilihat adalah yang lebih dekat ke si mayit. Misalkan anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini cucu sama anak. Kalau dari segi jalur asabah sama-sama jalur anak. Tapi di sini anak laki-laki bisa menghalangi ataupun menghajab cucu laki-laki. Karena anak laki-laki lebih dekat ke si mayit daripada cucu laki-laki. Kalau misalkan jalurnya sama, kemudian dekat hubungan ke si mayit sama-sama dekat, maka yang dilihat siapa yang lebih kuat hubungannya. Seperti saudara kandung dengan saudara sebapak. Nah, ini kalau jalur asabah sama-sama jalur saudara, kemudian dekat juga sama, dekat ke si mayit sama-sama saudara. Kemudian dan di sini dilihat akhirnya siapa yang lebih kuat hubungan si mayit saudara kandung dengan saudara sebapak, yang lebih kuat saudara kandung, karena saudara kandung hubungan ke si mayit lewat ibu bapak, sedangkan saudara sebapak cuma lewat bapak doang. Selesai sudah. Kemudian yang terakhir yang akan kita bicarakan hari ini adalah tambihun, yaitu sebuah peringatan masih tentang hajab juga. Mata sarati syaqal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ma'lumihi fid darain.
Amin. Mata saratis syaqiqatu asabatan ma'al ghair fa innaha tahjubu man yahjubuhu akhuha syaqiq. Wa mata sarat ukhtun li abin asabatan ma'al ghair fa innaha tahjubu man yahjubuhu akhuha li abin. Kata musannif sisi, ketika mata saratis syaqiqatu, ketika seorang syaqiqah, saudara perempuan kandung, seibu sebapa, ketika seorang saudara kandung menjadi asabah sama orang lain. Ini saudara perempuan jadi asabah ketika dalam ahli waris terdapat saudara perempuan dan anak perempuan. Karena asabah yang sudah kita sebutkan sebelumnya dibagi tiga. Ada yang pertama asabah bin nafas, asabah sendiri dia dengan sendirinya. Yang kedua asabah bil ghair, asabah karena dipengaruhi orang lain, seperti anak laki-laki, anak perempuan jadi asabah ketika ada anak laki-laki. Yang terakhir asabah ma'al ghair, asabah ketika bersama orang lain walaupun orang lain ini bukan asabah, seperti saudara kandung bersama saudara perempuan kandung bersama dengan anak kandung, anak perempuan. Ini anak perempuan bukan asabah, saudara kandung juga bukan asabah. Nah, tapi giliran mereka berkumpul berdua, giliran mereka bersama dalam satu masalah, maka di situ saudara perempuan jadi asabah, asabah ma'al ghair. Jadi sekarang ketika seorang saudara perempuan bersama dengan anak perempuan, maka di sini saudara perempuan jadi asabah. Hukumnya mata saratis syaqiqatu asabatan ma'al ghair, ketika seorang saudara perempuan kandung menjadi asabah ma'al ghair, yaitu ketika ia bersama dengan anak perempuan dan anak perempuan. Fa innaha, maka sesungguhnya si yang saudara tadi tahjubu bisa menghalangi siapapun yang dihalangi oleh saudaranya yang laki-laki. Sekarang jika dalam ahli waris terdapat anak perempuan, kemudian terdapat saudara kandung, dan terdapat satu lagi misalkan paman. Paman, jadi anak perempuan, saudara perempuan kandung plus paman. Ini paman, kalau kita lihat di sini anak perempuan dikasih setengah karena sendiri. Kemudian saudara kandung yang perempuan jadi asabah. Karena ketentuannya saudara perempuan ketika bersama dengan anak perempuan, saudara perempuan jadi asabah. Maka siapapun yang bisa dihalangi oleh saudara perempuan ini juga yang bisa dihalangi oleh saudara laki-laki, maka juga bisa dihalangi oleh saudara perempuan. Contoh seperti tadi, si mayit meninggalkan ahli waris yang pertama anak perempuan, misalkan satu orang. Kemudian meninggalkan satu saudara perempuan ataupun dua, satu saudara perempuan, dan meninggalkan paman laki-laki. Di sini sekarang siapa yang dapat warisan? Anak perempuan kalau sendiri ambil setengah. Kemudian sisanya setengah lagi ke siapa? Sisanya jadi asabah di sini saudara perempuan. Kemudian paman mahjub, paman terhalangi. Siapa yang menghajab paman? Saudara perempuan tadi. Karena ketika saudara perempuan jadi asabah, hukumnya siapapun yang bisa dihalangi oleh saudara laki-laki terhalang juga. Contoh paman, ketika dalam ahli waris terdapat paman dan saudara laki-laki, maka yang jadi ahli waris di sini saudara laki-laki, paman mahjub gara-gara saudara laki-laki. Kenapa?
karena jalur asabah saudara laki-laki lebih tinggi dibanding jalur paman. Maka di sini paman terhijab ketika ada saudara laki-laki. Begitu juga paman akan terhijab ketika dengan sebab saudara perempuan yang sudah jadi asabah. Karena saudara perempuan ketika jadi asabah dia kekuatannya sama seperti saudara laki-laki. Jadi siapapun yang bisa dihalangi oleh saudara laki-laki juga dihalangi oleh saudara perempuan ketika jadi asabah. Jadi contoh misalkan anak perempuan, kemudian saudara perempuan sama saudara sama misalkan paman. Ini paman mahjub, ataupun misalkan anaknya paman, anak paman, anak saudara misalkan, semua mahjub oleh saudara perempuan. Makanya ingat, jadi ketika ahli waris yang kita tinggalkan anak perempuan, hukumnya tidak semua harta kita miliki buat mereka anak, tidak. Harta jatah saudara kita. Apabila anak kita berdua, ambil jatah mereka 2/3, sisanya untuk saudara. Sisanya untuk saudara kita. Ustaz kan dulu sama saudara saya benci, Ustaz, musuh di dunia. Walaupun di dunia musuh, giliran meninggal harta kita buat mereka. Harta kita buat mereka. Tidak boleh dikuasai oleh istri, tidak boleh dikuasai oleh anak, kecuali atas persetujuan mereka. Misalkan kata saudara, udah saya nggak butuh harta bapak kalian, ambil buat kalian semua. Tapi kalau saudaranya nggak setuju, mana jatah kami sebagai saudara? Kami sebagai saudara juga punya jatah dari harta warisan kakak kami ataupun adik kami. Ya wajib kasih, wajib. Jadi terutama jika anak yang kita punya adalah anak perempuan, maka ada sebagian harta warisan diberikan ke saudara, kecuali kita punya bapak. Kita mayit, punya bapak masih hidup. Ini baru aman juga, saudara nggak dapat karena dihalangi oleh bapak. Karena saudara ini akan mahjub dengan sebab bapak. Si mayit punya bapak dan punya saudara, saudara nggak dapat karena dihalangi oleh bapak. Ini contoh yang kita sebutkan tadi. Misalkan seorang anak perempuan, ahli waris pertama, ahli waris kedua saudara perempuan kandung, ahli waris ketiga paman. Ini ntar anak perempuan siapa setengah, sisanya untuk saudara perempuan. Setengah juga berarti sisanya. Sedangkan paman mahjub, marhaba. Kalau istrinya sudah meninggal juga. Kalau misalkan istrinya masih ada, ya buat istrinya 1/8, buat anak perempuannya setengah, buat istrinya 1/8, kemudian sisanya buat siapa? Sisanya untuk saudara perempuan. Berarti lebih besar dong, lebih besar saudara perempuan. Ya mau gimana? Ya itulah ketentuan. Kalau misalkan punya paman di situ sekarang, si mayit itu punya paman. Juga paman itu mahjub. Inilah contoh dalam ilmu waris tidak melihat jenis kelamin. Ini kalau kita lihat saudara perempuan dapat, paman yang laki-laki nggak dapat. Makanya jadi yang diangkat isu-isu diangkat bahwa Islam ini merendahkan perempuan, ahli perempuan merendahkan laki-laki, merendahkan perempuan. Karena laki-laki dapat 2 bagian, tidak semua, cuma di sebagian masalah doang yang laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Contoh di sini justru laki-laki nggak dapat, dihalangi oleh perempuan malah. Jadi saudara perempuan ini ketika ia bersama dengan anak perempuan, ini mereka berdua ini sekongkol untuk menghalangi jatah paman. Paman nggak dapat, mahjub. Kan paman laki-laki, walaupun laki-laki. Jadi ahli waris warisan dalam Islam tidak melihat ke jenis kelamin. Warisan dalam Islam melihat siapa yang lebih membutuhkan.
aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nah, banyak kejadian-kejadian yang perempuan menghalangi laki-laki. Justru perempuan dapat, laki-laki enggak dapat. Seperti contoh tadi. Anak perempuan, misalkan dalam warisan, anak perempuan, saudara perempuan sama paman. Ini paman enggak dapat maju, walaupun laki-laki. Saudara perempuan dapat. Nah, saudara perempuan dapat, anak perempuan juga dapat. Kalau misalkan yang meninggal istri dan meninggalkan suami, ya sudah, buat suami seperempat. Buat anak, misalkan anak perempuan yang sendiri seperdua, buat suami seperempat, sisanya berapa? Sisanya seperempat, dikasih ke saudara perempuan. Sisanya ke saudara perempuan. Karena yang namanya suami, batas maksimal yang ia dapatkan setengah. Itu pun kalau si mayit tidak meninggalkan anak. Si mayit tidak punya anak, suami cuma dapat setengah. Kalau punya anak, dia dapat cuma seperempat. Nah, jadi ini kaidah yang harus diingat bahwa saudara perempuan ketika ia menjadi asabah ketika bersama dengan anak perempuan. Seorang saudara perempuan yang jadi asabah ketika ia bersama dengan anak perempuan, hukumnya ia ini si saudara perempuan ini bisa menghalangi siapapun yang dihalangi oleh saudara laki-laki. Nah, kalau kita lihat saudara laki-laki, yang pertama bisa menghalangi anak saudara. Siapa anak saudara? Ponakan. Nah, anak saudara laki-laki bisa menghalangi ponakan. Saudara laki-laki juga bisa menghalangi paman. Saudara laki-laki juga bisa menghalangi anak paman. Begitu juga saudara laki-laki bisa menghalangi termasuk baitul mal. Bisa menghalangi mu'tik. Nah, maka saudara perempuan juga sama. Saudara perempuan jika ia menjadi asabah juga bisa menghalangi siapapun yang bisa dihalangi oleh saudara laki-laki. Nah, sehingga jika dalam warisan, dalam ahli waris terdapat anak perempuan dan juga saudara perempuan kandung, seibu sebapak, dan saudara laki-laki sebapak. Di sini laki-laki juga, saingannya laki-laki. Yang pertama misalkan anak perempuan, yang kedua saudara perempuan kandung, yang ketiga saudara laki-laki sebapak. Laki-laki. Ini hukumnya gimana itu, Ustaz? Anak perempuan ambil setengah sendiri. Kemudian sisanya, jadi siapa yang jadi asabah di sini? Sisanya ke saudara perempuan, karena saudara perempuan jadi asabah. Berarti setengah untuk saudara perempuan kandung. Kemudian saudara laki-laki sebapak mahjub, saudara laki-laki mahjub, nggak dapat. Nah, kalau kita cek ini contoh siapa yang menghalangi laki-laki? Perempuan. Saudara perempuan menghalangi saudara laki-laki. Nah, justru laki-laki yang asalnya dapat, tapi di sini nggak dapat, dihalangi sama saudara perempuan. Makanya untuk inilah semua, ini semua membuktikan bukan satu masalah, banyak sekali masalah dalam faraid yang di situ perempuan menghalangi laki-laki. Nah, contoh ini juga perempuan kandung bisa menghalangi laki-laki yang sebapak ketika ada anak perempuan. Nah, saudara kandung perempuan bersama saudara laki-laki sebapak. Ini saudara laki-laki mahjub. Kenapa? Karena saudara perempuan kandung tadi dia ketika bersama dengan anak perempuan jadi asabah. Ketika jadi asabah maka kekuatannya sama seperti saudara laki-laki kandung. Nah, saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki sebapak. Maka begitu juga saudara perempuan kandung yang jika ia menjadi asabah dengan anak perempuan,
dia juga bisa menghalangi saudara laki-laki sebapa. Akhirnya saudara laki-laki mahjub. Ini contoh juga seperti tadi kita sebutkan bahwa perempuan menghalangi laki-laki. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan isu yang diangkat bahwa dalam Islam ini merendahkan perempuan karena perempuan dapat satu bagian, laki-laki dapat dua bagian. Tidak, cuma sedikit masalah, satu dua masalah doang yang perempuan dapat, yang laki-laki dapat dua bagian. Justru kebanyakan masalah laki-laki terhalangi oleh perempuan. Ada yang kadang-kadang sama. Ada yang kadang-kadang sama. Laki-laki bagiannya sama dengan perempuan. Seperti saudara seibu. Saudara seibu laki-laki dengan saudara seibu perempuan sama. Begitu juga banyak masalah yang di situ perempuan dapat, laki-laki nggak dapat. Contoh tadi. Nah, kalau kita lihat kelamin justru di situ merendahkan laki-laki. Merendahkan laki-laki. Saudara perempuan menghalangi saudara laki-laki. Nah, tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah membedakan makhluk dengan membedakan manusia cuman dengan melihat jenis kelamin. Tidak. Yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak melihat ke laki-laki kah ia ataupun perempuan kah ia. Begitu juga wa mata sarat ukhtul li'ab asabatan ma'al ghair. Begitu juga hukumnya jika saudara perempuan sebapak jadi asabah ketika ia bersama dengan anak perempuan, ia juga sama. Tahjubu man yahjubuhu akhu hali'ab. Maka ia saat itu dia bisa menghalangi siapapun yang dihalangi oleh saudara sebapak, oleh saudara laki-laki sebapak. Seperti paman, anak saudara. Maka qala al-allama Abu Bakar bin Shihabuddin fi dzari'ah wal ukhtu id binti bil binti asabuha tahjubu man yahjubuhu akhuha. Dan seorang saudara perempuan ketika jadi asabah bersama dengan anak perempuan, tahjubu ia bisa menghalangi man yahjubuhu akhuha, siapapun yang dihalangi oleh saudaranya. Jadi saudara perempuan kandung ketika jadi asabah gara-gara anak perempuan, ia bisa menghalangi siapapun yang bisa dihalangi oleh saudara laki-laki kandung. Begitu juga saudara perempuan sebapak ketika jadi asabah bersama anak perempuan, ia juga bisa menghalangi siapapun yang dihalangi oleh saudara laki-laki sebapak. Nah, jadi inilah ketentuan tentang asabah. Insyaallah Jumat depan kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil, waftah alaina futuhal arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal uangnya aja yang dicari, Mas. Mahaba. Tinggal uangnya mau dibagi. Berlaku satu. Ini kan baik ibu, ya kan? Sebenarnya kalau seandainya mengurangi kemungkinan masalah, di awal sudah dibagi aja ya. Hibah. Tapi kalau enggak, tadi kan harus ribet juga. Ini mengalahkan satu ibu, ya kan? Sorry, satu bapak, yang anak kandung. Ya. Wah, hal-hal seperti itu kan bisa dihindari, kan? Sebelum misalkan si orang yang punya harta yang meninggal. Kalau sebelumnya boleh dihibah ke salah satu anak, tapi dengan syarat hibahnya itu sebelum sakit meninggal.
Giliran udah kronis, sudah mau meninggal, hibah nggak sah. Nggak sah hibah. Hibah itu Harus dalam keadaan kondisi sehat. Jadi hibah itu jangan lagi dengan alasan ingin untuk menghalangi hak ahli waris. Itu ketahuan, itu niat itu kapan? Ketika dia hibah ketika mau meninggal. Tapi kalau ketika lagi sehat-sehat, hibah itu berarti hibah benar-benar karena Allah. Jadi hibah itu pada dasarnya bagian dari sedekah. Sedekah harus karena Allah, bukan niatnya untuk menghalangi ahli waris. Makanya kalau hibah ketika sakit meninggal hukumnya seperti wasiat. Sah cuma sepertiga. Sepertiga dari harta sah. Sisanya tidak sah. maksimum ya. Maksimum sepertiga. Nah, ini kan sebenarnya untuk menghindari apabila tadi setelah meninggal, itu yang dihadapkan kan hukum negara nih. Ya kan? Negara yang begini nggak pernah bisa. Mengapa? Ini jadi masalah juga buat kita. Jadi hibah itu saya rasa hal yang paling Ya hibah ketika masih sehat, silahkan. kalau sudah meninggal, masalah yang tadi hadapi juga berat juga keluarganya. Boleh hibah, silahkan hibah, tapi syaratnya ketika masih sehat. Masih sehat, nah, masih aman-aman, nggak ada penyakit kronis yang sudah nggak udah marhaba. Kalau misalkan lagi sehat boleh semua. Masalah yang tadi saya bilang hukum negara itu kan nggak berlaku lain ibu, ini tapi yang tidak tercatat. Yeah. Kali solusi hibah itu apa mungkin lebih dari sepertiga? Mungkin ketika sehat. Boleh ya? Ketika lagi sehat, misalkan kita punya tanah 1.000 hektar, kita kasih udah ini sana 1.000 hektar buat kamu semua anak. Boleh. Tapi syarat tadi ketika masih sehat. Nah, sudah meninggal kan kalau juga di atas persetujuan ahli waris. yang hibah siapa, Pak? Udah meninggal. Ada lagi. Atau wasiat seperti tadi ya, maksimal sepertiga. Ataupun boleh juga kalau dibagi sesuai cara pembagian yang lain, silahkan. Jadi faraid, ketentuan ilmu waris yang kita pelajari ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh saja seluruh ahli waris sepakat dengan cara pembagian yang lain. Tapi syarat semuanya harus setuju ahli waris. Jadi dan sepersetujuannya harus setelah meninggal bapaknya. Jadi misalkan bapaknya sudah meninggal, anaknya ada laki-laki, ada perempuan, kemudian mereka sepakat semua ahli waris, udahlah kita bagi ratanya. Boleh. Atau kita ambil hukum negara aja di sini. Boleh, silahkan. Tapi syarat terjadi persetujuan semua ahli waris setelah meninggal. Jangan ketika masih hidup. Jadi yang pertama syaratnya persetujuan mereka dibagi dengan cara pembagian yang lain yang beda dengan pembagian Al-Quran. Syaratnya mereka setuju semua setelah meninggal si mayit tadi. Yang kedua, tidak ada satupun dari ahli waris yang masih kecil. Semua harus sudah balik. Kalau ada satu saja yang masih kecil, maka persetujuannya nggak dianggap. Nggak boleh berarti bagi. Nggak boleh bagi, misalkan ahli waris 5 orang. Ada satu masih kecil, umur 7 tahun. Sekarang pengen bagi rata. Artinya membagi dengan cara pembagian yang beda dengan pembagian warisan yang ada dalam Al-Quran. Boleh Pak Ustaz? Nggak boleh. Marhaba? Nunggu balik dulu, atau kalau pengen langsung bagi, ya bagi sesuai Quran. Kalau dia nggak balik, misalnya sekarang dia 7 tahun, dia aja balik gitu. Enggak boleh anggap balik. Enggak boleh dianggap. Kenapa Pak? Kenapa? Maka Pak solusi ya sudah bagi sesuai Quran. Enggak boleh ikut hukum yang lain saat itu yang berbeda dengan hukum Quran. Kenapa? Karena persetujuan anak kecil ini enggak dianggap.
Ataupun salah satu dari ahli waris misalkan yang kurang waras lah. Artinya yang pembicaraannya tidak dianggap dalam syariat. Juga sama, nggak boleh. Tidak boleh dibagi dengan hukum yang lain, dengan cara pembagian yang lain yang beda dengan pembagian Quran. Dianggap tidak ada gitu. Marhaba. Saya misalnya tidak tadi ataupun yang tidak tadi kita membagi sekarang dianggap tidak ada dia. Bukan. Haknya dia tetap ada. Dia tetap dapat. Tapi cara pembagiannya tidak boleh dengan membagi dengan cara yang lain. Harus sesuai dengan pembagian Al-Quran. Karena syarat boleh syarat untuk sah dibagi dengan cara bagi yang lain yang beda dengan pembagian Al-Quran jika seluruh ahli waris setuju. Seluruh ahli waris setuju. Dan persetujuan yang diterima adalah persetujuan setelah meninggal. Jangan ketika masih hidup, ini bapak ini masih hidup, oh dah setuju ya, setuju. Entar pas bapaknya meninggal, oh saya nggak setuju. Itu kemarin itu sebelum meninggal bapak, sekarang lain lagi. Ya sudah, ikuti hukum Allah. Ketika salah satu dari mereka yang tidak setuju. Marhaba. Nah. Wasiat itu di awal kita udah baca kemarin. Ada lima urutan yang harus didahulukan. Yang pertama, iya, wasiat didahulukan, utang dulu. Kan ada yang kemarin hak-hak yang 5 hak. Iya. Iya. Jadi yang pertama itu harta si mayit yang ditinggalkan, peninggalan si mayit yang pertama sekali dipotong hak-hak yang menyangkut dengan harta seperti zakat. Potong zakat dulu. Misalkan si mayit punya perusahaan 100 triliun, asetnya, keuntungannya. Masya Allah lumayan tuh 2,5%. Kemudian dia sebelum ngebayar zakat sudah meninggal. Ya sudah, bayar zakat dulu. Jangan bagi warisan, bayar. Yang pertama yang harus dibayar zakat dulu. Ataupun misalkan si mayit itu ketika masih hidup sudah berkewajiban naik haji tapi belum naik. Sudah meninggal. Nah, ketentuannya enggak boleh bagi warisan dulu sebelum dibadalkan hajinya. Ambil dulu uang untuk ngebadalin hajinya. Nah, badalkan haji misalkan 10 juta, 15 juta buat badal haji. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan untuk biaya tajhid mayit. Biaya pemakaman, biaya pemandian, biaya kain kafan. Nah, itu potong dulu semua itu. Setelah itu untuk utang. Yang ketiga itu hak yang ketiga. Yang harus ditunaikan dari peninggalan si mayit, yaitu utang si mayit ketika masih hidup, selesaikan dulu utang. Baru setelah itu wasiat. Yang keempat, setelah utang masih ada udah selesai, baru masuk ke wasiat. Setelah wasiat baru warisan. Terakhir warisan. Nah, sudah selesai utang, sudah selesai zakat, sudah selesai badal haji sudah, kemudian wasiat sudah, baru yang sisanya di faraid. Kalau habis ya sudah, mentok sampai di wasiat, habis wasiat selesai, habis uang, ya sudah ahli waris diam aja sudah. Ataupun utangnya banyak, peninggalan habis mentok di utang, ya sudah, ahli waris nggak ada sama sekali. Utang lebih banyak, yang lahir nggak wajib anaknya ngebayar. Ya, utang bisa ngurangin waris ya. Makanya selesaikan dulu semua itu. Jadi mayit, utang dulu, wasiat dulu. Udah selesai semua, sisanya warisan. Seandainya ahli warisnya nggak amanah gitu, dia nggak bayar utangnya, dia bagi aja. Siapa yang berdosa? Dia, bapaknya tidak. Bapaknya sudah meninggal, mau mana lagi? Jadi utangnya itu bagaimana? Utangnya antara tuntutan ke utangnya nanti di hari kiamat Allah tuntut ke anak-anaknya. Anak-anaknya ini bapak, kecuali anak-anaknya nggak tahu bapaknya punya utang, itu lain. Makanya kita seberapapun utang yang kita miliki tulis.
tulis. Dan kalau bisa kita tulis di tempat yang sulit untuk hilang, di kertas, pakai pulpen, jangan di HP lah. Kalau di HP ntar hilang ke format HP, hilang sudah utang. Ya, Ustaz. Iya. Kalau misalnya tadi kan maksimal wasiat sepertiga. Nah, Nah, terus kalau misalnya di hibah saat sakit maksimal sepertiga. sepertiga. Nah, jadi nanti itu kalau ini jadi ditambah jadi. Apanya? Maksudnya dua-duanya bisa digabung setelah meninggal. Sepertiga dihibahkan pada saat sakit itu. Sepertiga dua wasiat. Iya. Kan kondisi sakit. Oh, berarti ntar jadinya apa namanya? Jadinya berapa? 2/3 maksudnya gitu. Ya maksudnya bisa digabung gitu atau hanya berlaku satu. Udah sepertiga, sudah mentok sepertiga. Hibah ketika dalam keadaan sakit hukumnya sama seperti wasiat. Yang lahir ketika sudah wasiat, dah hibah nggak dapat. Jadi kalau sudah hibah seperti itu wasiat nggak berlaku lagi. Gimana? Wasiat didahulukan, wallahu a'lam. Yang lahir wasiat didahulukan. Wasiat yang didahulukan sepertiga, hibah sudah nggak dapat. Tapi kalau hibah dalam dia kondisi sekarang, boleh. Boleh sepertiga apa? Dia nggak sadar, Ustaz. Kalau nggak sadar nggak mungkin dia hibah. Dalam kondisi disodorin dari tanda tangan. Nah, kalau dia melakukannya dalam keadaan tanpa sadar, nggak sah hibahnya. Itu bukan masalah ini. Pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaannya dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan tidak sadar, memang dari awal nggak sah. Orang gila, hukumnya seperti orang gila. Itu masih sadar tapi sakit. Sadar tapi sakit. Kronis. Iya, enggak, ini sakit yang bisa mikir. Kalau sakit sudah Sakit kulit ya sekarang, Pak. artinya sakit. Jadi mentok itu. Kalau hibah, kalau pengen hibah misalkan untuk tapi jangan sebab hibah benar-benar dengan niat pengen halangi ahli waris yang lain. Karena kalau kita melakukan sakit kan kita nggak tahu misalkan. Contoh misalkan tiba-tiba kita lagi jalan, kita nabrak orang lain, meninggal. Kita nabraknya tidak sengaja. Kalau sengaja ya dipotong leher kita, dikisos. Ini nabrak tanpa sengaja. Hukum meninggal itu anak orang. Hukumnya wajib bayar diat 100 unta. Ya hukum syariat wajib bayar diat selama ahli warisnya itu memaafkan. Makanya kalau kita nabrak anak orang, jangan cukupkan dengan hukum negara di penjara 3 tahun selesai. Enggak, belum selesai. Di akhirat dituntut. Belum selesai. Datangin doa ahli warisnya, minta maaf. Minta maaf seperti saya pernah kejadian abang, kakak laki-laki saya. Nabrak orang di jalan tanpa sadar, nggak sengaja. Meninggal itu bapak-bapak, kakek-kakek meninggal. Dia keluar di lorong, kakak saya lagi kencangnya, tiba-tiba ketabrak meninggal. Terpaksa kami sekeluarga dengan keluarga besar mendatangi keluarga mereka. Mendatangi minta maaf untuk tidak diminta qisas. Oh, tidak diminta diat yang 100 unta. 100 unta lumayan, sekarang 2 miliar lah. 1 unta 25 juta lah. 100 kali aja. Oh, 100 unta. 100 unta. Itu tuh kalau mau, kalau nggak mau, itu masih ada negotiable juga. Diminta lebih dari itu. Enggak boleh. Maksimal 100 unta. Enggak boleh. Saya enggak mau 100, pengen 1000. Enggak boleh. Maksimal 100. Hukum Islam. Nah, jadi kalau membunuh orang lain tanpa sengaja, hukumnya wajib diat. Enggak wajib qisas, tapi wajib diat. Wajib bayar 100 unta. Contoh kita tabrak anak orang tanpa sengaja. Itu jangan cukupkan dengan hukum negara kalau di penjara selesai. Enggak selesai, di hari kiamat dituntut. Kenapa kamu Lagi sos itu urusan di kiamat gimana? Mahaba? Dosanya itu ada lagi kalau sudah selesai. Kalau dikisah sudah, insya Allah dimaafkan hari kiamat. Apa namanya? Yang pertama kalau misalkan kita tabrak anak orang, tabrak apapun yang tanpa sengaja, yang pertama wajib bayar diat 100 unta. 100 unta lumayan tadi. Taruhlah 20 juta aja.
100 ya 2 miliar ya. Kalau sengaja, Kalau sengaja potong leher. nah di Saudi masih bisa ini juga. Kalau sengaja, misalkan sengaja, itu boleh tidak dikisas dengan syarat dimaafkan kisas. Kata ahli warisnya, udah kami nggak mau kisas, tapi minta diat saja. Itu diat, kalau diat yang dari hasil dari pembunuhan sengaja, diat itu 30 unta lagi hamil. Itu lebih ribet itu, 100 unta, 30-nya harus unta yang lagi hamil. Waduh. Itu enggak. Babinya kan satu, tapi ambil anaknya, anak lagi dia bilang. Jadi seperti itu ketentuan. Kalau ngebunuh orang lain, kalau tidak sengaja wajib diat. Jadi pembahasannya bukan masalah diat, wajib diat harus. Yang kedua, kewajiban ketika membunuh orang lain tanpa sengaja, wajib memerdekakan budak. Namanya kafarah. Kalau tidak sanggup memerdekakan budak, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang nggak ada budak lagi, ya khair, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sehari libur, ulang lagi dari awal. Ustaz, saya udah jalan sebulan, tiba-tiba sehari itu malas, gak kuat puasa, ya khair, besok ulang lagi dari nol, ulang lagi dari awal. Ustaz udah 22 sebulan 20 hari, sisa 2 hari lagi misalkan. Enggak kuat sehari itu harus buka, ulang lagi dari awal. Ya itu entah dicari tahu. Nah, itu ntar mungkin butuh saksi. Jadi ketentuannya seperti itu. Yang pertama harus diat. Cuman kalau diat yang dalam keadaan tidak sengaja seperti itu, siapa yang bayar? Di sini alhamdulillah. Jadi syariat kalau kita bilang, keras syariat harus bayar 100 unta. Padahal saya nggak sengaja. Di sini sebentar Pak, saya selesaikan dulu. Jadi jangan biar ini kepotong lagi nanti. 100 unta ini kalau tidak sengaja wajib bayar 100 unta. Walau tidak sengaja. Ini kenapa? Supaya untuk menutupi kesedihan si korban. Kasihan dia. Ibunya sudah membesarin anaknya, melahirkan, mengandung 7 bulan, melahirkan. Itu semua taruhannya nyawa. Makanya untuk menghibur mereka kasihlah 100 unta. Lumayan kan? Kemudian kalau siapa yang bayar jadi pertanyaan? Yang ngebayar jika pembunuhan tanpa sengaja akilah namanya. Akilah itu adalah asabah si tersangka. Asabah si tersangka. Siapa asabah? Asabah dia kakaknya, adiknya, pamannya. Itulah mereka yang ngebayar. Jadi bukan dia yang ngebayar. Karena dia nggak sengaja. Kemudian kalau misalkan akilah, antar juga mereka dalam jangka 3 tahun nyicil, bayarnya nggak harus sekaligus 100 juta plok, enggak, cicil selama 3 tahun. Per tahunnya masing-masing wajib bayar 1 dinar. Per tahun 1 dinar. Ya, per 1 dinar berapa? 1 dinar 4,5 gram, sekitar 5 jutaan per tahun 1 orang. Kalau misalkan tidak cukup, diambil dari Baitul Mal, APBN. Kalau masih belum cukup, dikembalikan kewajibannya ke si mayit, ke si pembunuh. Bukan si mayit, ke si pembunuh. Inilah ketentuannya. Ketentuan tentang siapa yang ngebayar 100 unta tadi. Jadi syariat jangan dilihat sekilas. Kalau dia sekali lewat, sekali itu memang berat. 100 unta berat. Tapi ketika dicek mendalam, dipelajari secara khusus mendalam, kita akan mendapatkan syariat ini sangat mulia, sangat agung. Contoh seperti ini. Kalau misalkan dengan alasan tidak sengaja, nggak wajib sama sekali, kasihan itu yang keluarga korban. Makanya syariat mewajibkan 100 unta untuk menghibur keluarga korban, sehingga mereka tidak merasa kehilangan. Bisa jadi suami orang. Bisa jadi suami orang. Itu benar.
Makanya untuk menutupi kekurangan mereka dikasih 100 unta. Walau kan bagi mereka, bapak mereka terbunuh, nggak ada beda, mu sengaja, mu nggak sengajain, pokoknya kan bapak saya sudah ada, sudah meninggal. Makanya kasih 100 unta. Kemudian supaya tidak terbebani ke si tersangka yang membunuh ini, karena dia membunuh tanpa sengaja, akhirnya Allah bebankan ke saudara-saudaranya. Hukumnya wajib. Wajib, wajib. Dan saudaranya juga nggak terbebani. Ntar kan dia yang ngebunuh, masa saya ngebayar? Oh memang iya, tapi ketika dia mati kamu dapat warisan. Itulah kompensasi. Nah, jadi pendapatan apa keuntungan tergantung kerugian. Jangan giliran untung, oh giliran rugi enggak mau tanggung jawab, enggak. Jadi kamu asabah, jika ia mati kamu dapat warisan. Ketika dia yang menjadi misalkan membunuh tanpa sengaja, minimal kamu ngebantu dia. Dan ngebantu juga nggak besar. Masing-masing cuman wajib per tahun 1 dinar. Cuma 5 juta per tahun. Dicicil juga selama 3 tahun. Dan kemudian kalau misalkan tidak cukup, dari mereka ini keluarganya keluarga kecil, nggak besar keluarganya, maka siapa yang menanggung? APBN, ambillah harta baitul mal. Pemerintah turun tangan. Tujuan apa? Satu doang, untuk supaya menghibur situ keluarga korban. APBN. Kalau APBN-nya tidak ada, tapi saya rasa sebuah negara nggak mungkin nggak ada APBN. Tinggal mau apa enggak? Tinggal mau apa enggaknya negara. Apalagi kayak negara kita. Marhaba. Negara kita di banyak utang. Makanya kita mohonlah ke Allah supaya ke depan negara kita diberikan yang lebih baik, yang menjalankan. Tapi sebelumnya mohon maaf, tadi Pak Zulfa mau nanya. Apa Pak? Ini dulu Pak, ini dulu. Beliau. Oh dibayar sama asuransi. Tapi kalau dibayar ntar atas boleh atas nama apa namanya sebagai pergantian dari keluarga ahli waris. Tapi yang saya peringatkan ini khusus asuransi Pak. Asuransi dalam Islam itu tidak dianjurkan. Sebentar Pak, jangan nanya, jangan haram-haram langsung. Asuransi itu dibagi ada beberapa macam dalam Islam. Ada yang pertama kalau bahasa Arabnya ta'min. Asuransi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ta'min. Ta'min itu artinya mencari keamanan. Misalkan kita punya toko, bikin asuransi, kalau misalkan kebakar ini toko, nanti ya ditanggung sama asuransi. Itu kan tujuan asuransi ya, sebagai jaminan. Dalam Islam itu asuransi ada dua. Ini sebenarnya masalah yang baru, nggak ada di zaman Rasulullah. Ada ta'min, mana ada asuransi zaman Rasulullah, nggak pernah dengar. Di sini ada dua ta'min. Ada yang pertama ta'min ta'awuni, asuransi yang sebagai tolong menolong seperti BPJS. Biasanya yang diselenggarakan oleh negara. BPJS, ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan. Itu kita bayar atas nama apa? Makanya saya pernah ketika mendaftar BPJS itu diakad BPJS ini dana hibah. Jadi kita hibah ke BPJS dengan tujuan, artinya kita dana yang kita infak, dana itu dianggap dana infak. Sama persis seperti misalkan kita di sebuah organisasi, udahlah kita iuran ya per orang seminggu 10.000. Nah, ini dana infak. Nanti difungsikan, dialokasikan dana yang terkumpul, kalau misalkan dari salah satu dikira yang meninggal atau sakit untuk ngebantu dia. Itu bagus. Itu dianjurkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagus. Nah, itu namanya ta'min ta'awuni, dan itu bagus dan sunnah dianjurkan dalam Islam. Nah, itu untuk saling membantu. Tapi syaratnya tadi bentuknya infak.
Makanya Masya Allah BPJS kita, saya pernah ngelihat, saya pendaftar langsung, ini dana yang Bapak berikan yang setiap bulan Bapak bayar bentuknya hibah. Hibah yang nanti dialokasikan ke siapa saja yang sakit. Kalau misalkan kita sakit, juga kita pakai dari uang yang terkumpul tadi. Itu yang ataupun yang ke tenaga kerja. Biasanya yang diadakan sama negara. Itu ta'awuni. Adapun satu lagi yang asuransi yang bukan seperti itu, ta'min tijari namanya. Yang hukum dasarnya itu bagian semua akad. Dalam Islam semua akad yang mengandung gharar. Gharar artinya kerugian ataupun tipuan. Semua haram. Misalkan kita punya mobil, kita bayar per bulan. Kalau misalkan mobilnya nggak rusak, bagaimana? Artinya berarti dia untung. Kesimpulan di situ kita main judi, al-qimar. Ini asuransi. Jadi jangan dipukul habis asuransi semua haram, enggak. Asuransi yang haram, asuransi yang tijari. Asuransi tijari, asuransi yang tujuannya tijarah, nyari bisnis. Bukan untuk saling ngebantu. Seperti kita punya toko, punya rumah, ambil asuransi bisnis. Malahan sekarang perusahaan yang paling besar di Indonesia Sinarmas. Itu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, Sinarmas. Wallahu alam, yang bacaan saya baca itu. Itu pendapatan terbesar mereka dari asuransi. Kita bayar per orang, kalau satu orang 10.000, kalau jutaan orang berapa dia dapat per bulan. Dan biasanya yang namanya asuransi dia pasti persyaratannya paling ketat, yang sulit akan kita dapatkan. Makanya di sebagian daerah ada yang bakar rumah, ada yang mobilnya ditabrak. Dia sengaja menabrakkan mobilnya supaya harus hancur biar cair asuransi. Ada yang membunuh bapaknya supaya cair asuransi. Anaknya butuh uang, nggak ada solusi, bapaknya asuransi badan. Asuransi badan ya, ada asuransi badan. Asuransi kematian ya. Asuransi jiwa. Ada anak yang ngebunuh bapaknya dengan tujuan supaya cair asuransi. Supaya cair. Seperti itu. Kira-kira halal atau haram? Makanya kalau dari hukum syariat yang pernah kita pelajari itu sebenarnya fikih nawazil. Jadi fikih yang membahas tentang pembahasan yang baru, kejadian-kejadian yang baru terjadi yang enggak ada di zaman Rasulullah. Jadi ta'min itu asuransi dibagi dua. Asuransi yang bentuknya saling ngebantu seperti tadi, yang contoh di Indonesia ya BPJS Kesehatan. Itu hukumnya silahkan, bagus dan dianjurkan. Tapi asuransi yang berbentuk tijari, yang asuransi yang bentuknya bisnis, maka di situ terdapat gharar. Gharar itu artinya tipuan. Karena kita nggak tahu kapan cair itu uang, dan kita nggak tahu kapan bakal kecelakaan. Artinya di situ terdapat gharar lah bahasa Arab. Setiap akad yang terdapat gharar hukumnya haram. Asuransi, wallahu alam, yang zahir haram. Kecuali dengan hilah-hilah, ada kita pernah pelajari itu kitab khusus yang pelajari tentang hilah, tapi nggak mungkin terjadi itu hilah. Baik. Sulit terjadi, mustahil. Makanya usahakan jangan asuransi, serahkan semua ke Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal Allah. Misalkan kita punya mobil, udah serahkan ke Allah. Marhaba. Makanya hati-hati, jangan. Sekali lagi setelah saya sampaikan, ini memang berat saya sampaikan ke Bapak. Saya yakin pada di Bapak pasti ada yang melakukan ini. Saya tahu Bapak pasti ada yang melakukan, tapi kewajiban saya menyampaikan. Saya sarankan supaya kita ibadat kita benar-benar sesuai ibadat yang kita lakukan, walau sedikit tapi di hari kiamat berharga. Jauhkan yang hal-hal seperti ini. Asuransi jiwa banyak terjadi. Ada yang anak, saya pernah mendengar itu anak kebunuh bapaknya. Anak butuh uang, bapaknya dia tahu bapaknya ada asuransi jiwa, dibunuh bapaknya biar cair itu asuransi. Ada yang orang membakar tokonya dengan tujuan supaya cair.
Nah, ini semua terjadi kenapa? Karena itu tadi, asuransi yang tujuannya bisnis. Hukumnya haram. Semua akad yang di situ terdapat gharar, hukumnya haram. Makanya misalkan bapak-bapak, oh saya enggak terima, ya kan kewajiban saya menyampaikan. Setelah itu qul aminu Allah qulil inna lillahi faman syaa'a faqulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran dari Tuhanmu, siapa saja yang beriman silahkan, siapa saja yang mukafir silahkan. Entar di hari kiamat. Patokannya di hari kiamat. Di dunia akhirat silahkan melakukan apapun silahkan. Di akhirat dan cuma kewajiban saya sebagai orang, sebagai bisa dikatakan ustaz yang sudah pernah belajar, saya wajib menyampaikan. Kalau saya tidak sampaikan, nanti di hari kiamat saya dituntut oleh Allah. Kenapa kamu enggak nyampaikan? Kewajiban saya sampaikan. Sudah, setelah itu selesai. Saya tidak bisa memaksa untuk diamalkan. Cuma nanti di hari kiamat. Nah, itu menyangkut asuransi. Cuma kalau tadi sebenarnya ini kenapa tiba-tiba balik ke sini? Tujuannya masih di kewarisan tadi. Kesimpulannya itulah kewajiban tentang kewarisan. Jadi inilah letak hikmah dari sebuah syariat. Makanya ulama dulu ada yang mengarang kitab khusus tentang hikmah tasyri'. Semua syariat itu ada hikmahnya. Termasuk ilmu warisan ini, ilmu wasiat. Semua ada syariat, semua memiliki hikmahnya. Sehingga walaupun bunuh tanpa sengaja wajib bayar. Yang ngebayar siapa? Ditanggung sama PBN. Yang si pembunuh enggak dibebankan. Nah, ini masalah harta warisan. Ini kan ada, misalnya waktu Rasulullah ada yang meninggal, dia punya utang. Iya. Terus kan nggak mau disolati sama Rasulullah. Iya. Kaitannya tadi, kalau misalnya nggak amanah ahli waris, mungkin ada siksaan berarti. Ya. Selama ia ketika di dunia tidak matal. Misalkan si mayit ketika di dunia dia punya utang masih ditempo 2 tahun. Tiba-tiba baru setahun dia meninggal. Paham? Artinya dia enggak ngebayar itu enggak dosa kan? Artinya dia tidak menangguhkan utangnya sehingga udah setahun dia belum bayar. Padahal itu temponya 2 tahun. Artinya belum jatuh tempo. Duluan dia meninggal. Dosa. Kemudian anaknya tidak membayar. Enggak dosa dia yang bapaknya itu. Jadi yang mereka tanggung yang seharusnya dia bayar saat dia hidup. Enggak, nanti wajib dibayar juga. Artinya maksudnya ini siksaan ini ya. Ya, kalau misalkan dia si mayit jatuh tempo utang sebulan. Kemudian sudah sebulan dia kaya banyak uang, udah lewat 2 bulan enggak dibayar, ditunda-tunda utang orang lain. Seharusnya bayar hari ini udah seminggu, 2 minggu, sebulan enggak dibayar-bayar padahal dia punya uang. Kemudian meninggal. Nah, itu yang diiqab. Itu diiqab di hari kiamat karena memang taksir dari dia itu. Itu dituntut di hari kiamat. Nah, tapi kalau misalkan hutang belum jatuh tempo, tiba-tiba meninggal, enggak berdosa dia di hari kiamat. Anaknya enggak membayar, dosa anaknya. Dosa anaknya. Semuanya bebas ya Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Kalau misalnya dia anaknya juga enggak sanggup. Anaknya enggak sanggup ya sudah. Mau bagaimana? Sudah Iya, selesai. maksudnya itu jadi enggak ada anunya. Sudah. Yang ngasih hutang ya khair alhamdulillah. Di yaumil akhir ya. Aman insyaallah. Nah, maksudnya kan ini nanti saya meninggal misalnya punya hutang, enggak sanggup anak saya misalnya bayar. Jadi yaumil akhir nanti pahala saya diambil sama yang Insyaallah enggak aman. Tenang aja Pak. Hutang ini. Kecuali beliau punya harta. Ini jangan makanya ketika saya jelaskan, saya mohon sekali lagi jangan diambil secara udah berarti begini Ustaz. Enggak, jangan. Jadi ambil rinciannya. Dalam Islam itu rincian itu yang paling dibutuhkan. Jadi hukumnya tidak semerta-merta sudah. Enggak, hukum Islam itu rincinya banyak. Makanya kan tadi saya orang ngerinci, utang ada 2. Ada utang yang sudah jatuh tempo tapi dia menunda. Itu dosa dia tunda, kalau meninggal dia dituntut hari kiamat. Itu yang pertama. Jadi jangan hutang berarti selesai hutang, berarti aman. Enggak. Jadi mohon sekali lagi rinciannya yang paling penting.
Ada hutang yang sudah jatuh tempo tapi ditunda-tunda padahal dia punya uang kemudian meninggal. Itu tuntut di hari kiamat, pasti itu. Ada satu lagi utang yang belum jatuh tempo, duluan meninggal. Dituntut di hari kiamat. Enggak. Aman dia. Mau bagaimana? Kalau dia punya warisan, punya harta banyak ditinggalkan, dan wajib dibayar sama anaknya. Kalau anaknya enggak ngebayar, ya kayak bapaknya gimana? Aman di hari kiamat. Bebas dia. Walaupun anaknya ngebayar, walaupun. Yang tanggung siapa dosa? Anaknya. Anaknya entah. Siapa yang salah di situ? Anaknya yang salah. Anaknya yang salah tidak membayar utang. Artinya apa? Ketika anaknya tidak membayar utang orang tuanya, padahal itu harta warisan orang tuanya, artinya anak itu mengerampas hak orang ngasih utang. Karena dalam harta warisan itu seperti saya sebutkan tadi, dahulukan utang dulu, kasih wasiat dulu. Artinya dalam harta warisan itu, harta peninggalan yang ditinggalkan, ada sebagian itu adalah bagian dari yang ngasih hutang. Nah, ketika anaknya tidak mau memberikan, dia ambil buat warisan semua. Siapa yang tanggung di hari kiamat? Anaknya. Bapaknya mau bagaimana? Utang belum jatuh tempo. Dia duluan dia meninggal. Misalnya anaknya nggak apa yang punya utang nggak meninggalkan harta, Ya sudah aman di hari kiamat. Mau bagaimana lagi? kan tadi bilang jatuh tempo, apa nih? Nggak penting nih. Misalkan si bulan meninggal, oke belum jatuh tempo, tapi kan utang itu kan yang memberikan utang itu kan juga terzolimi. Enggak. Kan memberikan utang ke si bulannya meninggal. Dalam Islam Pak Ji, utang itu dalam Islam bukan akad, harus akad. Dalam Islam yang namanya utang itu ibadat. Itu yang harus diingat. Dan kita kasih hutang ke orang harus dari awal harus punya risiko. Dari awal harus kita yakin bahwa ketentuan utang, jika ia sanggup bayar dia wajib bayar. Ketika ia nggak sanggup bayar dia nggak wajib bayar. Itu ketentuan utang. Jadi jangan dianggap utang dalam Islam ibadat. Jangan dianggap utang seperti jual beli. Utang dalam Islam salah satu, ketika antum kita ngasih utang ke orang, saat itu kita sedang beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Resikonya kalau dia punya uang dia wajib bayar. Dan kalau dia tunda padahal dia punya uang, kita wajib ngangkat ke pengadilan. Boleh ngangkat ke pengadilan. Malahan boleh kita curi harta dia seukuran utang kita. Tapi kalau misalkan dia memang enggak punya uang, dia sudah membuktikan dengan saksi-saksi bahwa dia memang benar enggak punya uang untuk ngebayar, kita saat itu wajib tunggu. Enggak boleh kita tuntut. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan miskin. Bisa jadi dulu ketika dia kaya, kita ngasih hutang ke dia 1 miliar untuk bantu bisnisnya. Tiba-tiba dia jatuh bangkrut, habis. Kembali ke nol. Terus meninggal. Bagaimana kita? Udah. Allah hantar ambil di hari kiamat. Jadi yang pertama yakini. Jadi jangan anggap, oh saya terzalimi. Tidak. Utang ini ibadat. Jadi kemungkinan bisa gini, Ustaz. Orang nggak mau kasih utang. Kalau nggak mau ya sudah, nggak wajib utang kasih utang. Nggak wajib ngasih utang. Kecuali ada orang yang memang benar-benar kalau nggak dikasih utang dia bakal mati, wajib ngasih untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalau ada orang nggak wajib, siapa yang bilang wajib ngasih utang? Nggak ada. Nggak ada ulama yang mengatakan wajib ngasih utang. Ngasih utang sunnah. Siapa ada orang minta utang? Kalau wajib ya meninggal kita Pak Haji, susah. Harus ngasih utang. Kalau ada yang minta wajib kasih enggak. Jadi kan faktor apa? Faktor ini kan tergantung si orang itu. Mengutangkan orang, niat dia misalkan, ini maksudnya kembali lagi bahwa tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau niat dia itu niatnya nggak akan membayar, itu juga pasti ada hukuman. Walaupun dia jatuh miskin, dalam proses dia sebelum meninggal, dia ada niat yang mau membayar. Itu karena niatnya lain. Nah makanya maksud anak itu ini, di yaumil akhir nanti itu akan dilihat. Allah Maha tahu isi hati orang. Iya, itu benar. Dia akan dipertanggungjawabkan. Benar, kalau niatnya memang kalau emang kalau seandainya ada uang, antar aja. Artinya ada niat tidak mau membayar. Itu
pertanggungjawaban. Kalau itu matul, itu memang matul mengharamkan. Tadi sudah saya sebutkan. Ada orang yang menunda bayar hutang padahal mampu. Artinya itulah yang antum sebutkan tadi. Orang tidak mau membayar. Itu memang dituntut dari kiamat. Beda halnya kalau hutang belum jatuh tempo, memang belum wajib bayar. Hutang jatuh tempo 2 tahun. Baru setahun kita meninggal. Wajib bayar. Enggak? Si mayit bebas dari kiamat. Anaknya nanti ambil dari warisannya, dari peninggalannya, bayar hutang orang. Kalau tidak dibayar sama anaknya di hari kiamat. Bapaknya mau bagaimana bapaknya? Enggak ada niat untuk menunda bayar hutang dia sebelum jatuh tempo dan duluan meninggal. Jadi kesimpulannya yang dituntut si mayit cuma utang utang yang sudah yang memang dia tidak membayar ketika utang sudah jatuh tempo padahal dia mampu membayar. Sedangkan utang yang belum jatuh tempo misalkan, ataupun memang dia dalam keadaan miskin. Memang benar saya punya utang sudah jatuh tempo, tapi saya memang benar-benar lagi enggak punya uang untuk membayar. Tiba-tiba saya meninggal, gimana itu? Dituntut hari kiamat, ya? Aman. Pernah Ustaz ngomong ya, misalnya ada orang yang mau pinjam, sementara kita ada gitu, wajib kita pinjemin. Ya, enggak wajib. Iya, karena apa? Kalau kayak Ustaz misalnya ada mau sekolah, dia ngomong bilang enggak, itu enggak boleh katanya. Enggak harus, enggak wajib. Ngasih hutang itu enggak wajib. Kalau misalkan kita yakin ke orang ngasih, kalau enggak ini ngasih hutang ibadah, kecuali dalam situasi kalau misalkan enggak dikasih dia meninggal, itu lain. Itu wajib, kita wajib menjaga ruh manusia, wajib menjaga nyawa manusia. Tapi kalau sekedar butuh uang untuk, boleh kita nggak ngasih, nggak harus, nggak wajib ngasih hutang. Kalau wajib ngasih hutang, kasihan antum yang kaya ini. Ntar banyak yang minta hutang, wajib, kasihan. Allah alam bisawab. Ada lagi tak? Subhanallah.